Dan ya, kali ini kita akan membahas lagi hal menarik yang terjadi pada One Piece chapter 1142. Yang sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa mungkin kekuatan Nightmare Rose dari Sombres adalah dalang di balik semua ini. Dan juga mengatakan mungkin Nightmare Kirin daripada Killingham juga menjadi suatu peran penting pada kejadian ini. Tetapi hal yang ingin kelanjuti pada video kita kali ini ada di poin berikutnya terkait monster-monster yang muncul di sana. Dimana pada video sebelumnya aku katakan bersama kalian bahwa ini mungkin adalah ketakutan para murid Giant yang pernah muncul di Elbaf. Bahkan dugaan terbesarku ini terjadi 14 tahun yang lalu saat insiden berdarah di istana yang membuat Raja Herald is dead. Karena beberapa dari monster ini yang kita lihat itu ya, sebut saja Loki yang merupakan pemeran utama di insiden tersebut, tergambarkan jelas di monster ini. Dia memegang pedang yang kita tahu itu nantinya akan menancap di kepalanya Jarul. Lalu Jarul juga pernah mengatakan bahwa tindakan Loki tersebut seperti Nika di satu versi yang menyatakan bahwa aksi 14 tahun yang lalu adalah aksi Nika penghancur. Selain itu, ada lo yang takut dengan hantu, ada murid Giant yang takut dengan hantu. Dan sejauh ini, lore yang telah ditampilkan menurut Ruth di istana memang telah dikenal mitos sebagai tempat angker atau jiwa dan hantu sejak 14 tahun yang lalu. Yang secara timeline, anak-anak ini pernah melihat atau merasakan kejadian itu karena berkaca dari kolon saja setidak-tidaknya mereka berumur 20 tahun. Yang artiannya pada saat itu mereka berusia 6 tahun. Jadi sekali lagi kukatakan, setidak-tidaknya monster ini pernah muncul di istana 14 tahun yang lalu. Dan di sini dia teorinya atau dugaan kita. Bagaimana Fenrir? Ya, kita mulai dengan Fenrir. Bagaimana jika Fenrir yang memang pernah muncul di Elbaf terutama di istana 14 tahun yang lalu, dan bagaimana jika bekas cakaran yang besar itu adalah bekas cakaran Fenrir? Bisa iya, dan ku yakin kalian mulai berpikir jangan-jangan kemampuan Boybis Loki itu adalah Fenrir Min. Bisa jadi, tapi entah kenapa aku justru tertarik mengatakan atau menggambarkan kalau monster-monster ini adalah wujud daripada kekuatan Holy Knight yang saat itu juga berada di kastil Elbaf 14 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saat itu di kastil juga ada Holy Knight. Dan bukti kalau Holy Knight pernah ke Elbaf sebelumnya adalah Sombres dan Killingham. Saat pertama kali dipanggil oleh Gunko, mereka sadar kalau mereka saat itu lagi di Elbaf. Selain itu, jika mengarah ke monster-monster ini juga, cuaca buruk dan petir itu melambangkan kedatangan Magic Circle juga, bukan? Artinya 14 tahun yang lalu emang muncul Holy Knight di sana. So ya, itu artinya kita bisa mengatakan Fenrir bisa dikategorikan sebagai Cerberusnya Shamrock. Burung raksasa di sini adalah burungnya Gunko. Bahkan saat itu ya ada anak-anak yang merasa melihat burung itu di udara. Dan dua monster pertama yang keluar dari balik hutan itu bukankah seperti menggambarkan Shamrock dan Gunko yang pertama kali muncul di Elbaf baru-baru ini? Dan jika memang begitu, kita tinggal menebak kalau hantu ini yang mengendalikan jiwa yang ketakutan itu kemungkinan kekuatannya Sombres. Dimana ya, jika kalian sudah menonton video sebelumnya, kita katakan kalau Nightmare Rose sangat identik dengan kemampuan tersebut. Sementara tengkorak hidup itu mungkin kekuatan Killingham menggerakkan tubuh manusia bak mayat hidup. Dan di sini yang menjadi pertanyaanku tinggal 3 monster ini. Siapa pemilik kekuatan dari kemampuan Gurita? Siapa pemilik lagi kemampuan Nidhogg? Dan siapa pemilik kekuatan beruang ini? Dan pula siapa yang memiliki kekuatan Jormungand? Itu dia yang jadi pertanyaannya. Tapi dari situ setidaknya saat itu ada 8 Holy Knight yang datang ke Elbaf. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah pemikiran ini cukup menarik bagi kalian sehingga kalian mulai ingin menebak siapa pemilik kemampuan Gurita di Holy Knight? Apakah seseorang yang paling besar di sini? Sementara yang memiliki kekuatan beruang itu adalah yang paling kecil di sini. Lalu yang memiliki kekuatan Jormungand adalah yang paling tungguk kiris di sini atau paling kurus. Sementara yang memiliki kekuatan Nidhogg adalah sosok ini. Bukan ya? Menurutku mungkin pemilik kekuatan Nidhogg itu adalah Garling yang 14 tahun yang lalu seharusnya dia masih berada di pasukan Holy Knight. Dan aku ada sedikit kecurigaan di sini. Bagaimana
Bagaimana jika cara Vegapunk menciptakan naga baru seperti Nidhogg ini di Punk Hazard itu sampelnya diambil dari kekuatannya Garling? Jika iya, ini sangat menarik. Dan kembali ke topik, yang mana intinya adalah 14 tahun yang lalu itu adalah kejadian yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Elbaf sebelumnya, yang menjadi trauma ketakutan bagi anak-anak Giant Elbaf yang seharusnya saat itu mereka berusia 6 tahun. Dan jika yang kita duga ini benar, maka aku tahu garis besar konflik yang terjadi di Elbaf. Sebenarnya Loki difitnah. Monster-monster yang datang ke istana pada saat itu sebenarnya adalah Holy Knight yang berubah jadi Zoan dan juga melempar wujud monster senjata mereka. Tetapi semua orang di Elbaf malah nuduh Loki bahwa itu ulahnya Loki. Yang singkatnya adalah panel ini. Giant Elbaf menganggap kejadian 14 tahun yang lalu yang dimana monster-monster muncul adalah atas arahan Loki. Seperti yang diungkapkan pada saat itu kalau katanya Loki memanggil hewan-hewan untuk menghancurkan desa dan semacamnya. Padahal sebenarnya itu adalah ulah daripada Holy Knight. Loki itu ibaratkan ada orang yang nyumpeti kunci. Loki nggak ngapa-ngapai tapi dia tertawa, sehingga dia dituduh semacamnya. Itulah yang sebenarnya terjadi di Elbaf kemungkinannya. Dan bagaimana menurut kalian? Oh Emin, bagaimana dengan yang ibu-ibu ini? Oh ya, dan satu pertanyaan kita di sini adalah siapa sosok ibu yang ditakuti oleh anak Giant tersebut? Oke lah, banyak orang yang mengatakan di TikTok maupun dimanapun itu katanya sosok itu adalah Big Mom. Maksud mereka, Big Mom sempat buat anak saat itu di Elbaf. Walaupun ya, aku nggak yakin secara timeline apakah itu bisa terjadi atau tidak. Tapi menurutku, ini adalah kemampuan atau setidaknya satu Holy Knight yang memiliki kemampuan yang sangat spesial, yaitu membuat orang menjadi anarkis. Karena begini, ada buah iblis yang membuat seseorang bersemangat, ada buah iblis yang membuat orang menjadi negatif. Jadi ada dong seharusnya buah iblis yang membuatmu menjadi anarkis. Yang dengan begitu kemungkinannya saat itu salah satu ibu Giant terpengaruh dengan kemampuan Holy Knight tersebut sehingga dia menjadi anarkis. Dan jika benar dugaannya seperti itu, maka Holy Knight yang datang di Elbaf totalnya ada 9 orang. Vop, bukankah itu cocok dengan 9 dunia Elbaf yang mungkin akan terjadi di konflik mendatang? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian sampai lagi di video berikutnya.